Hai teman-teman, kenalin, aku Bunga Raduta dari kelas 11-1. Di sini aku mau mereview salah satu koleksi terbaru dari Perpustakaan Prapanca, yaitu buku Sunset bersama Rosi karya Terelie. Nah, kalian pasti udah sangat familiar banget nih sama Terelie. Nah, nama Terelie ini tuh dia seorang penulis yang sangat-sangat terkenal. Dan dia tuh sudah menerbitkan lebih dari 50 buku. Nah, salah satunya ini nih, yang lagi aku pegang. Saat pertama kali aku lihat buku ini, aku merasa sangat tertarik. Covernya tuh cantik banget. Terus juga ada ilustrasi gambar yang sangat menarik. Dan ya, aku suka sama cover ini. Sebelum masuk ke ceritanya atau sebelum masuk ke reviewnya, aku mau ngasih sedikit cuplikan atau gambaran cerita awalnya tuh gimana sih, biar nanti kalian bisa paham. Oke, jadi buku ini tuh bertokoh utama bernama Tegar. Dia seorang laki-laki yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dia itu gak berani tuh ngungkapin perasaan sukanya sama sahabat kecilnya yang bernama Rosi. Jadi suatu ketika Tegar punya teman sekolah lama namanya Nathan. Nah, karena Tegar sama Rosi itu udah sahabatan dari kecil, si Tegar tuh mau tuh ngenalin Nathan ke Rosi biar mereka bertiga jadi sahabat gitu. Nah, suatu hari, Tegar, Nathan, Rosi pergi berlibur ke Gunung Rinjani. Dan niat awalnya tuh ya Tegar mau tuh ngungkapin perasaannya ke Rosi. Tapi saat di Gunung Rinjani, yang terjadi tuh bukan apa yang dimau Tegar. Yang terjadi tuh malah ternyata Nathan juga suka sama Rosi. Dan ya, Tegar keduluan sama Nathan. Nathan ngungkapin perasaannya duluan ke Rosi. Dan yang lebih parahnya lagi, Rosi juga suka sama Nathan. Dan ya tentunya Tegar sakit hati. Dan Tegar memilih untuk pulang. Oke. Terus seiring berjalannya waktu tuh Tegar mendapat kabar kalau si Rosi sama Nathan tuh mau nikah. Nah, di sini tuh Tegar jadi tambah tuh sakitnya, tambah tuh galaunya. Jadi Tegar lebih milih pindah ke Jakarta buat melanjutkan hidupnya di sana, walaupun hidup yang belum tentu baik di sana. Nah, jadi Tegar sama Rosi tuh jadi putus hubungan, gak pernah kontak-kontakan lagi, gak pernah kabar-kabaran lagi, dan Rosi pun gak tahu Tegar itu kemana, Tegar tuh gimana kabarnya gitu. Dan suatu ketika beberapa tahun kemudian, tepatnya 5 tahun kemudian, Tegar mendengar ada suara ketukan pintu di rumahnya. Dan saat Tegar membukakan pintu, Tegar kaget. Di situ ada Rosi, Nathan, dan 2 anak kecil yang dipikirnya tuh ya anak dari Rosi dan Nathan. Nah, saat Tegar melihat Rosi, Nathan, dan anak-anaknya, Tegar menjadi merasa ikhlas, merasa ikut bahagia, dan Tegar emang harus merelakan Rosi. Karena Rosi juga sahabat kecilnya Tegar. Ketika Rosi bahagia, juga Tegar harus ikut bahagia. Dan seiring berjalannya waktu, Tegar bertemu tuh sama satu perempuan namanya Sekar, yang menurutnya Sekar bisa menjadi teman yang baik buat Tegar. Dan lama-kelamaan Tegar dan Sekar ini menjadi semakin dekat. Dan sampai akhirnya Tegar sama Sekar mau melanjutkan ke jenjang pernikahan atau mau melakukan pertunangan gitu. Nah, itu sedikit cuplikan atau gambaran awal dari aku. Lanjut, aku mau bacain sinopsis dari buku ini atau yang ada di belakang buku ini. Sebenarnya apakah itu perasaan, keinginan, rasa memiliki, rasa sakit, gelisah,
sesak, tidak bisa tidur, kerinduan, kebencian. Bukankah dengan berlalunya waktu, semuanya seperti gelas kosong yang berdebu, begitu-begitu saja, tidak istimewa. Malah lucu serta gemas saat dikenang. Sebenarnya, siapakah yang selalu pantas kita sayangi? Apakah itu arti kesempatan? Apakah itu makna keputusan? Bagaimana mungkin kita terkadang menyesal karena sebuah keputusan atau sepucuk kesempatan? Nah, lanjut. Di buku Sunset Bersama Rosi ini udah terdapat bookmark dan memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, yaitu 410 halaman. Ya lumayan tebal dan memiliki bab yang cukup banyak juga. Nah, di awal bab ini kisah Tegar, kisah kehidupan Tegar, Rosi, keluarga Rosi semuanya dimulai. Di mana pada hari itu Tegar dan keluarga Rosi melakukan video call, melakukan telepon. Tegar berada di Jakarta, keluarga Rosi yang berada di Bali, dan mereka saling bertukar cerita kehidupan mereka. Dan tiba-tiba saja di Bali tuh terdengar suara yang gemerusuk, gak tahu itu suara apa, dan tiba-tiba teleponnya tuh mati, yang membuat Tegar tuh jadi bingung, ada apa di sana, terjadi apa di sana. Dan karena Tegar gak tahu, kebingungan, Tegar mencari informasi apa yang sedang terjadi di sana gitu. Nah, teman-teman, setelah itu Tegar mendapatkan informasi bahwa di Bali sedang ada bencana ledakan bom yang membuat keluarga Rosi kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah tahu kabar tersebut, mau gak mau Tegar harus mengunjungi keluarga Rosi, dan harus terbang ke Bali saat itu juga. Dan Tegar melupakan janji sama Sekar bahwa besoknya adalah hari pertunangan Tegar dan Sekar. Sekar gak tahu kalau Tegar pergi ke Bali. Jadi ya saat hari pertunangan mereka tiba, Sekar hanya bisa menunggu kabar dari Tegar. Kenapa Tegar gak ada di sini saat hari pertunangannya itu. Dan di Bali, Tegar jadi merawat anak-anak Rosi, karena ternyata Nathan atau suami Rosi itu tidak terselamatkan nyawanya. Dan setelah itu Rosi ketika tahu mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal, Rosi itu menjadi kehilangan kontrol, kayak selalu teriak-teriak, jadi stres, dan Tegar memilih untuk membawa Rosi ke psikolog. Dan Tegar harus merawat anak-anak Rosi, merawat Rosi di sana di Bali yang harus merawat Rosi dan anak-anak Rosi dengan sangat lama dan memiliki waktu yang cukup panjang. Nah, karena Tegar ini harus merawat Rosi dan keluarga Rosi di sana, Sekar yang udah menunggu Tegar dari lama di Jakarta, udah menunggu Tegar dari lama, Sekar memikirkan untuk membatalkan pertunangannya dengan Tegar. Sekar memilih untuk mencari laki-laki lain yang tepat, yang mau menyayangi Sekar apa adanya, yang tidak selalu menyakiti dirinya, dan memilih laki-laki yang selalu setia sama Sekar. Nah, jadi saat Tegar mendengar bahwa Sekar ingin menikah dengan laki-laki lain, Tegar pulang ke Jakarta. Tegar menemui Sekar pada saat hari pernikahannya Sekar. Tegar pulang ke Jakarta dan melihat Sekar. Tegar bilang ke Sekar kalau Tegar itu cuma mau sama Sekar dan mau nikah sama Sekar. Nah, saat Tegar bilang ke Sekar kayak gitu, Sekar
terbodohi lagi sama perkataan Tegar. Sekar ingin kembali bersama Tegar dan melanjutkan hubungannya dengan Tegar, dan Sekar memilih untuk membatalkan pernikahan dengan lelaki baru Sekar. Tapi seiring berjalannya waktu, Tegar mengingkari janjinya lagi. Tegar pulang ke Bali, berangkat ke Bali lagi buat merawat Rosi lagi, merawat anak-anak Rosi lagi, karena ternyata kondisi Rosi itu semakin parah. Dan ya, seiring berjalannya waktu, ketika Rosi sembuh, Tegar pulang ke Jakarta dan akhirnya mau menikahi Sekar. Dan ya, tapi ada beberapa kejadian yang membuat pernikahan Tegar dan Sekar itu gagal lagi. Menurut kalian apa ya? Pokoknya tuh kalian harus baca buku ini karena banyak banget tuh plot twistnya. Dan cerita ini tuh menarik karena selalu membuat membuat aku nih terutama, emosinya tuh gak kontrol. Kadang bahagia, kadang seneng, sedih, kadang kayak benci banget tuh sama tokoh-tokohnya ada di dalam cerita ini gitu. Jadi itu review dari aku, segitu aja karena ya kalian harus baca sih cerita ini karena menarik banget. Apalagi endingnya, kalian gak bakal mengira endingnya tuh bakal wow banget. Kalian harus baca ini. Kalau kalian mau baca, kalian bisa banget berkunjung di Perpustakaan Prapanca. Nah, sekian review dari aku. Cerita yang bisa kita ambil dari buku ini tuh ya, kalau kalian belum bisa melupakan sama masa lalu kalian, jangan memulai sama yang baru gitu. Oke, sekian dari aku. Nanti kita ketemu lagi di review buku yang selanjutnya. Bye!